Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Fasya Baikisuman Maulana dengan NPM 2313041036 dari kelas 5B. Saya akan mempraktikkan keterampilan 3 penguatan dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Udah makan siang? Sudah. Oke, kita hari ini akan memulai pelajaran materi baru ya anak-anak. Ada yang nggak masuk? Tidak ada, Ibu. Lengkap ya Semua, Ibu. semua. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kedua kelas untuk memilih jawab terlebih dahulu. Baik, teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingat sebelum pertemuan hari ini kita sudah belajar apa? Teks. Negosiasi, Ibu. Ya, betul sekali. Adakah yang bisa mengulas apa teks negosiasi itu? Saya, Ibu. Silahkan, Basi. Baik, teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi tawar-menawar atau proses diskusi yang kemudian hasil akhirnya itu sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, Ibu. Betul. Ada yang bisa melengkapi? Sebelum saat tawar-menawar ada proses apa? Beli, Jual beli. Ya, betul, jual beli dan diskusi. betul. Tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, mungkin dikit aja karena pasti anak-anak udah paham tentang teks negosiasi. Jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Sudah belajar tentang laporan hasil observasi atau LHO? Sudah, Sudah. Ibu. Nah, pada hari ini kita akan mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual yang ada dalam laporan hasil observasi gitu anak-anak. Selanjutnya, ada lagi yang bisa membacakan? Silakan. Saya, Ibu. Silakan Rosi. Mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi adalah keterampilan penting dalam memahami dan mengevaluasi informasi. Proses ini melibatkan pembacaan kritis terhadap teks, pencarian informasi baik yang tersurat maupun tersirat, serta perbandingan dengan sumber lain untuk memastikan akurasi data. Betul. Beri tepuk tangan buat Rosi. Terima kasih Rosi. Selanjutnya, sebelum memasuki penugasan yang akan diberikan, kita akan mengetahui tentang langkah-langkah menganalisis makna kata dalam sebuah teks observasi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat memahami, mengolah, menginterpretasi dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks dengan topik yang beragam. Seperti yang ada di buku pada halaman buku ajar kalian, pada halaman 12 itu ada 2 teks. Yang pertama judulnya kunang-kunang, yang kedua judulnya kunang-kunang yang perlahan menghilang. Nah, teks pertama yang berjudul kunang-kunang itu adalah teks hasil observasi. Sedangkan kunang-kunang yang perlahan menghilang itu adalah teks eksplorasi. Jadi nanti anak-anak penugasannya itu akan ada 2 teks yang kalian bandingkan gitu. Ya, jadi ada makna kata gitu. Makna kata di dalam teks-teks tersebut. Kemudian sebelum kita memasuki penugasan yang akan diberikan nanti, anak-anak harus memahami dulu langkah-langkah membandingkan gitu. Sebelum kita membandingkan 2 teks
kesempatan buat teman-teman membentuk kelompok. Ya, ini satu kelompok itu ada 2 siswa, gitu ya. Nanti antar teman, antar kalian itu bisa saling bertanya, saling bertukar pertanyaan dari informasi yang sudah didapat. Seperti itu. Kemudian nanti saling menjawab pertanyaan. Jadi semisal Latif dan Rosi atau Deswita dan Sinta saling melemparkan pertanyaan atau menukarkan pertanyaan yang berbeda. Nanti kan pasti jawabannya juga berbeda. Seperti itu. Apa makna kata ini menurut kamu? Apa makna kata ini menurut Rosi atau Latif? Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan informasi-informasi penting. Jadi nanti di teks kunang-kunang dan teks kunang-kunang yang telah bilang itu ada beberapa informasi penting yang memang harus anak-anak catat supaya selain informasi penting anak-anak boleh mencatat kata yang asing atau tidak familiar gitu ya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat informasi penting kayak mind mapping atau poin-poinnya, kemudian bisa membuat ringkasan dari bacaan yang sudah anak-anak baca seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah menggunakan sumber lain sebagai pembanding. Setelah membaca teks laporan hasil observasi, kenapa tadi saya bilang satu teks yang lain adalah teks eksplanasi, itu supaya isinya dan kata-katanya itu dapat dibandingkan seperti itu. Jadi teks eksplanasi kan menjelaskan proses dan fenomena baik dalam baik alam maupun sosial dan memberikan konteks yang lebih luas itu. Nah, cara membandingkan yang pertama mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Yang kedua mengevaluasi akurasi dan kualitas data. Kemudian, nah ini langkah terakhir itu mengidentifikasi makna kata. Bahasa yang ada di dalam laporan hasil observasi itu biasanya rumit, yaitu tadi saya sebutkan kan ada kata-kata asing atau informasi yang memang sulit dipahami gitu ya. Nah itu nanti namanya ada teks yang memiliki makna tersurat. Makna tersurat itu kata yang dijelaskan secara langsung, memang makna asli gitu ya. Nah sedangkan makna tersirat itu dapat ditemukan dari penjelasan yang tidak langsung. Jadi ada penjelasan di balik makna yang tidak sebenarnya, tidak aslinya. Kemudian ada juga menggunakan petunjuk visual. Beberapa kata dapat dipahami melalui petunjuk visual dalam teks, misalnya gambar yang menjelaskan istilah tertentu. Kemudian penggunaan kamus atau thesaurus. Tahu kan thesaurus apa? Tidak tahu Ibu, belum tahu. Thesaurus itu isinya adalah sinonim-sinonim kata gitu. Jadi banyak sinonim-sinonim atau persamaan kata yang ada di kamus thesaurus itu. Jadi misal kata habitat itu kan sinonimnya adalah tempat Tinggal. Nah, betul gitu. Silakan banyak cerita dan jawab. Kemudian yang terakhir adalah mencari makna kata istilah yang ada. Jadi misal nanti di teks kunang-kunang kalian menemukan kata habitat, kemudian di teks kunang-kunang yang perlahan bilang menemukan kata tempat tinggal, itu sebenarnya mereka mempunyai makna yang sama, tapi itu memang harus dicari makna istilah yang ada seperti itu. Nah, langkah-langkah berikut itu tadi adalah langkah-langkah pada materi mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Adakah yang bisa memberikan contoh kepada Ibu sinonim kata, sinonim atau persamaan kata selain habitat atau tempat tinggal tadi? Ini saya Bu, Ya, saya cerita. pria dan lelaki itu termasuk sinonim. Betul, itu pria dan lelaki itu termasuk sinonim. Kalau pria konteksnya laki-laki yang sudah dewasa. Kalau laki-laki itu konteksnya yang masih remaja atau anak-anak gitu. Tepuk tangan buat Desi. Gimana Sila? Kalau dia ada perempuan. Iya, betul. Tepuk tangan juga buat Sila. Nanti paham ya penjelasannya.
silahkan duduk berkelompok dua-dua. Nah, buka buku ajar kalian halaman teks halaman 12. Ya betul. Saya juga membuka. Nah, langkah selanjutnya, silakan anak-anak membaca teks tersebut. 5 menit ya, Ibu? Ibu. Setelah membaca teks tersebut, anak-anak bisa saling menukarkan pertanyaan antara Radif dan Rosi dan Gita dan Cinta. Jadi nanti pertanyaannya bisa kalian saling bertukar gitu. Menurut kamu arti makna kata ini apa? Makna kata ini apa? Gitu. Kemudian setelah itu nanti bisa hasil diskusi dari anak-anak bisa dikumpulkan kepada ibu gitu ya. Nanti artinya ibu akan bertanya pemahaman anak-anak sudah sejauh mana mengenai mengidentifikasi makna kata pada teks laporan hasil observasi. Silakan anak-anak. Sudah selesai? Apa sedikit lagi? Apakah ada kesulitan? Bagus ya tadi tulisannya. Kalau di sini bukunya rapi ya, daripada rapi. Nanti tulisannya rapi, tapi bukunya kurang rapi, nggak apa-apa lagi. Iya kan? Kalau ada kesulitan bilang ya. Sudah? Sebelum dikumpulkan, jangan lupa diskusi dulu. Nanti ibu tanya, jadi bisa jawab. Pertanyaan antar kelompok, antar temannya sekelompok. Terima kasih Desmita. Oke, jadi selanjutnya dari anak-anak bisa saling bertukar pertanyaan yang sudah ditulis tadi, mulai dari Desmita sama Sinta terlebih dahulu. Apa yang Desmita dan Sinta temukan di teks yang ada di dalam buku ajar? Terjemah apa tuh? Terkontaminasi. Ya, terus ada lagi? Ya, ekosistem apa? Ya, kemudian ada lagi? Oke, beri tepuk tangan untuk Sinta dan Nita. Mendapat 2 jempol dari ibu. Terima kasih.
juga di rumah untuk menemukan beberapa sinonim yang menurut anak-anak asing. Nggak harus yang ada di buku aja ya anak-anak. Bisa di buku aja lain atau bisa di kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak menemukan kata yang asing, yang tidak familiar. Nah itu nanti bisa ditulis dan dicari artinya. Untuk minggu depan bisa dikumpulkan dan kita akan memasuki materi baru. Seperti itu anak-anak. Terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini? Silahkan. Akan mendapat golden tiketnya, boleh pulang duluan. Kan ini pelajaran terakhir nih kebetulan. Iya kan? Iya, Ibu. Ya, iya kan. Saya Silahkan Nadif. Jadi kita sudah belajar mengenai identifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi. Dan tadi kita sudah menjelaskan mengenai makna dari identifikasi makna kata dan informasi faktual itu sangat sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi sebuah informasi. Iya, betul. Jadi kita juga sudah belajar mengenai langkah-langkah dalam identifikasi makna. Ya. Pertama, tadi ada 3 langkah. Yang pertama itu ada membaca keseluruhan dari suatu teks. Itu yang kedua ada bertukar pikiran kepada teman. Ya. Lalu yang ketiga itu ada menganalisis informasi penting itu. Lalu dicari maknanya apa. Ya. Itu. Sudah? Oke, berdiri pertama tadi. Ini karena golden ticket pulang, jadi latih boleh pulang duluan. Nanti ada yang bisa menjawab lagi? Yang udah berdiri pulang lagi? Cukup? Oke. Sebelum tapi karena ini golden ticket, jadi harus ada yang mau menyimpulkan lagi atau menjawab pertanyaan saya, boleh? Boleh. Oke, Latif. Tapi sebelum itu, kayaknya kita berdoa terlebih dahulu baru kita tebak-tebakan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, untuk selanjutnya, ya saya lupa. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Gitu. Cerpen ada yang tahu kan? Cerita pendek. Itu cerita pendek. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur yang ada untuk membangun cerita pendek. Gitu. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dipimpin oleh ketua kelas ini ya. Baik, silakan. Teman-teman untuk mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, pada kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dari agama masing-masing beberapa helai. Berdoa selesai. Baik, semoga pembelajaran pada hari ini menjadi wawasan baru dan ilmu baru untuk teman-teman, untuk anak-anakku yang semua ibu sayangi. Semoga sukses terus, belajarnya lancar, dan diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di minggu depan di pertemuan kita selanjutnya, serta sudah belajar materi baru yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gitu. Karena tadi Latif sudah berhasil dan berani menyimpulkan menyimpulkan materi pada hari ini, Latif boleh pulang duluan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Hati-hati. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan pertanyaan kepada Sinta. Sinta, tadi kalau tadi sudah menyimak, pasti Sinta tahu langkah-langkah mengidentifikasi materi pada siapa itu ya. Sebutkan judul materi kita pada siang hari ini.
Saya Desmita Rasmanisa dengan PM 2313041056 sebagai OL dari Agnia Faza Huluan. Ulang ya, please. Ulang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya OL dari Agnia akan membacakan yang pertama itu penguatan verbal, kata-kata benar, bagus, tepat. Agnia menggunakan kata betul setiap mengabulkan jawaban siswa. Kalimat bekerja baik. Sekali, saya senang dengan pekerjaanmu makin lama makin baik, mengapresiasi tulisan. Lalu yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan calon guru Agnia memberikan penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Yang B, penguatan dengan cara mendekati. Yang C, penguatan dengan sentuhan. Yang D, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang E, berupa simbol atau benda. Yang F, penguatan penuh dan tidak penuh juga. Cara penggunaan yang pertama, yang A, penguatan kepada sekelompok siswa. Guru Agnia telah melakukannya. Lalu guru Agnia melakukan penguatan kepada pribadi tertentu. Guru Agnia memberi penguatan dengan segera. Lalu prinsip penguatan, guru Agnia telah memberikan kehangatan dan keantusiasan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.